Mengenal VUCA lebih dalam yuk! Era globalisasi yang terjadi saat ini telah memperkenalkan kita pada suatu konsep bernama VUCA. VUCA menjelaskan tentang sifat tantangan masa depan dan sifat dari perubahan yang sedang dan akan kita hadapi di dunia. VUCA merupakan singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Pertama, volatility. Volatility berarti mudah berubah-ubah. Volatility ditandai dengan munculnya tantangan baru yang penyebabnya sulit ditentukan. Tidak ada pola yang konsisten untuk tantangan baru ini, dan perubahannya terjadi dengan sangat cepat. Komponen ini menggambarkan bahwa saat ini tidak ada lagi bisnis yang dapat dijalankan dengan stabil akibat laju kemajuan teknologi. Contohnya adalah shopping mall. Sebelumnya, orang-orang pergi ke shopping mall untuk membeli barang, sehingga saat itu industri ini menjadi sangat ramai. Namun saat ini, dengan kemajuan teknologi, mereka tidak perlu lagi pergi ke sana, karena sudah bisa berbelanja secara daring dari mana saja. Yang kedua adalah uncertainty. Uncertainty berarti ketidakpastian. Komponen ini menggambarkan bahwa tidak ada yang dapat dipastikan dalam menjalankan sebuah roda perputaran bisnis. Ketidakpastian ini membuat kondisi pasar dan industri menjadi sulit untuk dipahami, diprediksi, dan ditanggulangi. Ketidakpastian ini juga kuat kaitannya dengan bagaimana mengetahui dan mampu menganalisis pasar, bagaimana strategi pelaku usaha dalam menjalankan perdagangan, lalu apa saja tren dan juga perilaku konsumen saat ini. Contohnya adalah perkembangan tren kurs mata uang yang sangat susah ditebak. Ditambahkan saat ini dengan adanya mata uang digital seperti kripto. Selain itu, tren perkembangan fashion, hobi, dan makanan semua sudah tidak dapat diprediksikan. Selanjutnya yaitu complexity. Complexity diartikan juga sebagai kompleksitas atau kerumitan. Namun dalam dunia industri, kompleksitas diartikan sebagai adanya hubungan antara setiap parameter yang memberikan efek. Beberapa parameter untuk kompleksitas diantaranya adalah biaya, bahan baku, lingkungan, minat masyarakat, dan lain-lain. Contoh dari kompleksitas yang terjadi di bidang perdagangan saat ini adalah kenaikan harga CPO di dunia yang diakibatkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu penurunan produksi CPO di negara produsen akibat COVID-19. Faktor lainnya yaitu meningkatnya penggunaan CPO untuk produksi biodiesel. Hal tersebut menyebabkan peningkatan permintaan CPO baik di pasar domestik maupun internasional. 4. Ambiguity. Ambiguity adalah kebingungan. Tahapannya berupa ketidaktahuan terhadap hubungan sebab akibat, karena belum ada pihak yang pernah melakukan atau menerapkannya, sehingga diperlukan keberanian, tanggung jawab, dan kerelaan yang lebih dalam penentuan keputusan. Salah satu hal yang disorot pada komponen ini adalah penggambaran sekat-sekat area bisnis yang kian mengabur. Contoh konkret dari sekat-sekat bisnis yang kian mengabur adalah ekspansi bisnis yang dilakukan oleh provider ojek online di Indonesia. Kesimpulannya, VUCA adalah era di mana perubahan terjadi dengan sangat cepat. Perubahan tersebut bisa membawa peluang sekaligus dapat menciptakan tantangan yang menyebabkan kekacauan dalam satu sistem jika pelakunya tidak berinovasi dengan lebih kreatif. Untuk itu, kita harus mengatasi VUCA dengan VUCA lainnya, yaitu vision, understanding, clarity, dan agility. Volatility diatasi dengan vision untuk mengatasi turbulensi. Uncertainty diatasi dengan understanding melalui pemahaman bersama. Complexity diatasi dengan clarity berupa kejelasan dengan menggunakan ilmu yang pasti dan mengurangi kegiatan yang tidak bernilai tambah. Serta ambiguity diatasi dengan agility berupa ketangkasan dalam merubah yang lambat menjadi lebih cepat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 Winston Churchill KKMM 2022 akan mempresentasikan tentang gaya pemimpinan di era VUCA 5.0. Dari saya Tarisha Diva sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Redan. Slide pertama akan dibacakan oleh Gadianto. Pengertian. VUCA adalah akronim untuk Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Istilah ini juga dapat digunakan untuk kata sifat atau gejolak, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Istilah VUCA sendiri berasal dari US Army War College untuk menggambarkan situasi di Perang Dingin. Sejak itu, konsep VUCA telah diadopsi oleh perusahaan dan organisasi di banyak industri dan sektor untuk memandu kepemimpinan dan perancangan strategis. Kemudian, slide kedua, yaitu penjelasan tentang VUCA sendiri. VUCA terdiri dari 4 huruf, yaitu V, U, C, dan A, yang akan dijelaskan per hurufnya oleh teman saya. Volatilitas atau volatility dapat digambarkan bahwa saat ini kita hidup di dunia yang cepat sekali berubah, baik perubahan besar maupun kecil, dan keadaan menjadi lebih tidak stabil setiap hari, sehingga menjadi sangat tidak mudah untuk menentukan sebab akibat dari perubahan-perubahan. Selanjutnya ada ketidakpastian atau uncertainty, mengandung makna bahwa saat ini menjadi lebih sulit bagi kita untuk mengantisipasi peristiwa atau memprediksi bagaimana peristiwa itu akan terungkap. Perakiraan sejarah dan pengalaman kehilangan relevansinya dan jarang berlaku sebagai dasar untuk memprediksi apa yang terjadi pada masa datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosi dan Regiwa. Kompleksitas adalah dunia di mana masalah dan dampak menjadi lebih berlapis-lapis, lebih sulit dipahami, lapisan yang berbeda berbaur sehingga tidak mungkin mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana hal-hal tersebut saling terkait. Keputusan direduksi menjadi jaring reaksi dan reaksi balik yang kusut, dan kemudian memilih satu jalur yang benar hampir tidak mungkin. Ambiguitas atau ambiguity merujuk pada kondisi di mana satu ukuran cocok untuk semua dan praktik terbaik yang telah diturunkan pada waktu sebelumnya. Saat ini jarang sekali ada hal-hal yang benar-benar jelas atau dapat ditentukan dengan tepat. Tidak semuanya hitam dan putih, abu-abu atau biru, coklat, dan warna lain juga merupakan pilihan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pengaruh dari adanya VUCA tersebut. Akan dijelaskan oleh Nafa. Pengaruh di bidang volatilitas, salah satu contoh kasus volatilitas adalah bangkrutnya Blockbuster, yaitu tempat penyewaan film dan video game yang terkenal di Amerika. Selama lebih dari 2 dekade, Blockbuster menjadi bisnis rental nomor 1 di sana. Kejayaannya mencapai puncak pada tahun 2004 ketika perusahaan ini mengalami 9.094 toko yang tersebar di berbagai negara. Namun, perubahan tren ke video on demand serta kegagalan untuk bersaing dengan para kompetitornya membuat Blockbuster mengalami kebangkrutannya pada tahun 2010. Pengaruh di bidang ketidakpastian adalah pandemi COVID-19. Situasi ini berdampak bagi bisnis di berbagai sektor. Salah satunya adalah pariwisata. Beberapa kerugiannya adalah jumlah turis yang menurun drastis, penutupan tempat wisata, serta pemecatan banyak karyawan. Penyebab dan efeknya sudah jelas, tetapi tidak ada informasi mengenai kapan situasi ini akan kembali normal. Kemudian akan dijelaskan oleh Naila Hansa.
Pengaruh di bidang kompleksitas terasa ketika perusahaan ingin ekspansi ke luar negeri, ekspansi bisnis ke negara baru. Tentu masih tarif atau kontrol ekspor itu reformasi KSEKA yang menyebabkan banyak organisasi harus melakukan restrukturisasi terutama tentang employer benefit. Pengaruh di bidang ambiguitas, transformasi digital merupakan contoh ambiguitas. Walaupun perkembangan teknologi sudah ada sejak lama, digitalisasi bisnis mulai marak sejak tahun 1990-an ketika internet menjadi mainstream. Sampai sekarang, hampir seluruh perusahaan masih mempelajari cara menjalankan bisnis secara digital. Semua pihak berusaha beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat. Kemudian, slide ini akan menjelaskan bagaimana cara pemimpin-pemimpin perusahaan menghadapi era VUCA 5.0. Akan dijelaskan oleh Putri dan Via. Putri. Dalam situasi yang tidak stabil, prediksi peristiwa masa lalu sebenarnya dapat menyesatkan bila digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Keterampilan dan pengetahuan yang dulunya menjadi andalan mungkin sudah tidak relevan lagi. Sebagian besar tenaga kerja sebelumnya mungkin saja sekarang justru dapat menjadi beban bagi perusahaan. Dalam situasi VUCA, para pemimpin perlu memiliki visi jangka panjang yang jelas, tetapi mereka fleksibel dan mudah beradaptasi dengan waktu respon yang cepat. Nilai dan hasil memandu pengambilan keputusan. Berikut ini gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan di era VUCA 5.0. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tia. A. Hadapi volatilitas dengan agility. Hadapi volatilitas dengan agility atau kelincahan, yaitu kemampuan untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat tanpa kehilangan keseimbangan. Artinya, perusahaan harus mampu untuk mengubah cara kerja dan pola pikir agar dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan identitas aslinya. Perubahan jangan ditolak, melainkan diterima dan dianggap sebagai sesuatu yang berjalan beriringan dengan bisnis Anda. Tetapkan tujuan bisnis yang jelas, realistis, dan kuat, tetapi fleksibel juga agar Anda bisa mengubahnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adisti. Antisipasi ketidakpastian dengan informasi cukup. Informasi yang cukup akan berguna di situasi yang penuh ketidakpastian. Perusahaan harus mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan data dan menambah sudut pandang baru. Lakukan analisis kompetitor dan posisi perusahaan di pasar secara berkala. Usahakan tetap up to date dengan berita industri. Perhatikan feedback dari pelanggan, serta evaluasi performa bisnis, seperti strategi yang terbukti berhasil, rintangan yang ada, serta saran untuk kedepannya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fenty. Atasi kompleksitas dengan restrukturasi. Untuk mengatasi kompleksitas, salah satu cara yang efektif adalah melakukan restrukturisasi internal seperti penyusunan ulang portofolio, keuangan, atau struktur organisasi. Sebuah perusahaan harus menyesuaikan segala proses dan kegiatan operasionalnya dengan keadaan eksternal yang kompleks, merekrut spesialis, memberikan pelatihan kepada karyawan, serta terapkan komunikasi yang jelas dan efektif dengan seluruh pihak yang terlibat dalam bisnis Anda. Baik. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revanda. Oke, kurangi ambiguitas dengan eksperimen. Cara untuk mengurangi ambiguitas adalah eksperimen. Buat hipotesis dan lakukan pengujian untuk lebih memahami penyebab dan efek dari suatu tantangan. Rancang eksperimen dengan baik sehingga perusahaan dapat menerapkan hasilnya di berbagai aspek. Dengan melakukan eksperimen, perusahaan bisa menentukan strategi yang paling cocok untuk bisnisnya. Slide terakhir merupakan kesimpulan dari presentasi kami hari ini yang akan dibacakan oleh Fadil.
Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan. Fucha memang terlihat seperti ancaman, tetapi sebagai pemimpin perusahaan bisa mengubahnya menjadi kesempatan. Perusahaan dapat mencoba untuk menerapkan hal-hal baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya pada bisnis Anda. Dengan pendekatan yang tepat, Anda siap untuk menghadapi berbagai tantangan di era Fucha. Pemanfaatan teknologi adalah cara yang efektif untuk menghadapi Fucha. Teknologi dapat membantu bisnis dalam berbagai aspek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya bila ada kurang kata kami mohon maaf. Terima kasih.